Apa itu property plant and equipment? Dan apa saja karakteristik property plant and equipment? Property plant and equipment bisa disingkat sebagai PPE. PPE merupakan sebuah aset yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan bukan digunakan untuk kegiatan jual beli di perusahaan. PPE yang dimiliki perusahaan itu sifatnya long term secara natural. Artinya PPE itu umurnya lebih daripada 1 tahun dan tidak mungkin umurnya di bawah 1 tahun karena juga masuknya dalam non-current asset. Biasanya PPE juga mengalami depresiasi atau alokasi biaya setiap tahunnya, kecuali tanah atau land. Kita harus tahu bahwa depresiasi terjadi bukan karena nilai yang berkurang karena pemakaian, tetapi depresiasi itu seperti defral atau membayar di muka. Ketika dipakai, kita mengalokasikan sebagian menjadi biaya depresiasi. Dan yang terakhir itu, PPE memiliki bentuk fisik, seperti bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba. Pokoknya pasti mempunyai bentuk fisik. Nah, apa sih akuisisi dari PPE itu? PPE itu diperoleh dan biasanya perusahaan menggunakan historical cost dan harga perolehan. Apa sih historical cost? Historical cost merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh satu entitas atau perusahaan untuk memperoleh sebuah aset hingga siap digunakan. Perusahaan mengakui PPE ketika biaya dan aset diukur secara nyata dan akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan. Pada biaya yang dilaporkan, harga pembelian termasuk biaya impor dan PPN, dan biaya lainnya seperti biaya pengiriman, biaya instalasi, dan seterusnya. Berikutnya, di periode berjalan, perusahaan menilai aset dengan metode nilai wajar. Juga bisa disebut sebagai metode biaya perolehan ataupun metode revaluasi. Contohnya ini kita mulai dari land. Nilai dari land itu sendiri bukan hanya dari purchase price-nya saja, tapi terdapat beberapa biaya yang dikeluarkan hingga land itu siap untuk digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Entah itu selain purchase price, juga ada biaya pengacara, biaya pencatatan, biaya penutupan yang berarti pengeluaran yang biasanya dikeluarkan pembeli dan penjual untuk menyelesaikan transaksi real estate, dan biaya seterusnya. Kita harus tahu bahwa tanah yang diperoleh dan dimiliki untuk spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi, dan tanah yang dimiliki oleh perusahaan real estate dalam akuisisi building juga terdapat berbagai biaya yang dikeluarkan hingga building itu siap untuk digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti purchase price, biaya untuk tenaga kerja, biaya overhead yang terjadi selama konstruksi, biaya arsitek, biaya laik bangunan, biaya material, yaitu biaya yang mencakup pembelian bahan dan material yang dihitung dengan analisis harga satuan, dan biaya seterusnya. Perusahaan akan mempertimbangkan semua biaya yang timbul dari pengalihan sampai dari biaya bangunan. Nah, equipment adalah non-current asset terakhir pada list ini. Equipment pastinya juga mempunyai biaya-biaya lainnya selain dari purchase price dan akan dilaporkan hingga equipment itu siap untuk digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Untuk mengakuisisi equipment, kita perlu mengukur purchase price, biaya angkut, seperti biaya pengiriman barang masuk yang dibebankan kepada perusahaan yang dikirimi, biaya penanganan, biaya asuransi peralatan selama dalam perjalanan, biaya fondasi khusus jika membeli perakitan balok-balok batang, biaya perakitan atau biaya instalasi, dan biaya pelaksanaan